13.30 waktu Indonesia bagian Barat atau 1 jam setelah diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM ini berkenaan dengan naiknya anggaran subsidi dan kompensasi yang naiknya 3 kali lipat dari anggaran semula 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Hal lainnya juga menjadi alasan penyesuaian harga ini adalah lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Nah, penyesuaian harga ini pun seiring sejalan dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantalan sosial. Tadi juga sudah ditegaskan atau diingatkan lagi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan di awal juga menyebut 3 bantalan sosial yang dimaksud dengan total anggaran 24,17 triliun rupiah berupa bantuan langsung tunai BLT BBM dengan nilai total 12,4 triliun rupiah dengan target 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Nantinya akan dibagikan dalam 2 tahap. Masing-masing tahapan Rp300.000 tahap pertama dimulai pada September ini dan nanti di tahap kedua Rp300.000. Untuk bantuan atau bantalan sosial kedua berupa bantuan subsidi upah atau BSU dengan anggaran total yang disiapkan sebesar 9,6 triliun rupiah. Ini ditujukan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Dan nantinya akan diberikan bantuan sebesar Rp600.000. Bantalan sosial berikutnya adalah atas arahan dari Presiden, Pemda diminta untuk menerapkan 2% dana transfer umum atau DTU dengan total 2,17 triliun rupiah untuk subsidi di sektor transportasi, baik itu untuk angkutan umum, angkutan ojek, dan juga nelayan. Kami sampaikan kembali untuk Anda yang baru bergabung di Breaking News. Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak akibat dari kenaikan harga minyak dunia dan situasi global. Presiden juga menyatakan pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai bagi warga kurang mampu. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan
bulan September selama 4 bulan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif merinci kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi yang naik. Harga baru juga berlaku 1 jam setelah dinaikkan atau tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Pemerintah mengalihkan bantuan subsidi BBM ke kelompok paling membutuhkan dan miskin. Ini adalah tambahan bantalan sosial yang akan mengalir dalam 3 jalur. Pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk melindungi rakyat dan perekonomian dari guncangan global. Dalam konteks bantuan sosial terbaru ini adalah akibat kenaikan harga energi dan pangan dunia. Anggaran subsidi serta kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak 3 kali lipat mencapai Rp502 triliun. Dan katanya masih akan naik lagi mendekati Rp698 triliun. Subsidi menjadi kebijakan yang amat sensitif, tetapi daya beli masyarakat paling miskin juga yang paling rentan kalau ada kenaikan harga. Pemerintah menyiapkan 3 bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan bahan bakar minyak. Nilai total bantuan ini adalah Rp24,17 triliun dan akan dialokasikan untuk 3 jenis bantuan. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai Rp12,4 triliun, subsidi upah Rp9,6 triliun, dan transportasi serta perlindungan sosial tambahan atau perlinsos tambahan senilai Rp2,17 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta menjelaskan targetnya bantuan bisa dieksekusi mulai pekan ini. Menurut rencana bantuan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial melalui kantor Pos Indonesia di seluruh tanah air, yakni Rp300.000 mulai pekan ini dan sisanya menjelang Desember 2022. Data tampak di layar kaca Anda, Saudara. Kami jeda sebentar, tetap bersama kami di Breaking News. Ina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Ceknya